Mari kita tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Lalu setiap kami boleh hadir Tuhan di ibadah raya di DSM Kupang Gunung Doli. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya kami dikatakan kami bersemayam atas dan pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami perlu pengurapan dari depan jamaah ini. Kami datang dengan hati yang rindu, haus dan pandangan dan tidak bosan. Bapa, kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang dalam perjalanan Kau sertai jagai Tuhan hingga tiba di tempat ini. Bersama-sama kami memuji menyembah Kau Tuhan. Tadi jadi saja dengan kata ada masalah persoalan Tuhan yang Kau selesaikan. Yang sampai disembuhkan dengan beban Kau berikan kelegaan. Setiap mereka yang masalah persoalan Tuhan juga jalan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Engkau juga mengurapi setiap hamba-Hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan pada sore hari ini, baik sebagai usul speaker maupun pemain musik, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan benih firman Tuhan. Kiranya firman boleh berikan kekuatan baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Semua berkata amin. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ada beribu malaikat di tempat ini bersama-sama dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Boleh dong kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Oh, Kau bertata atas atas kemuliaan dan keselamatan dunia Yesus. Kami datang dengan segenap hati, kami datang dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan naga budi kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Aku berkasih
Apapun yang kau alami saat ini, angkat tanganmu berkata kepada Tuhan yang sungguh. Ajar kau Tuhan, ajar perbuatanku atas setiap hidup kami, ajar perbuatanku atas setiap persoalan kami, ajar perbuatanku atas sakit penyakit kami. Kehidupan kami yang saat ini Tuhan dalam keadaan masalah persoalan, Tuhan sudah buka jalan bagi kami. Kami yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, kami yang terbeban Kau berikan kami kelegaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Api kemuliaan Tuhan turun atas setiap kami yang ada pada malam hari. Dalam nama Yesus semua orang percaya berkata amin. Boleh dong sekali lagi saudara-saudara kasih Tuhan Yesus. Baptis dalam nama Yesus. Sebab Yesus sudah berdia bersama mau berkuasa. Nama Yesus nama di atas segala nama, amin. Saat ini
setiap kita, bahkan saya sendiri Bapak Ibu, masih ada masalah persoalan yang saya alami. Namun percaya di dalam nama Yesus. Ketika kita pujikan hari ini, serukan nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar dari setiap masalah persoalan kita. Amin. Meskipun saat ini kita masih dalam masalah persoalan kita. Amin. Sekali lagi berikan salam-salam buat Tuhan Yesus. Nama Yesus berada yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Luar biasa. Berikan saudara-saudara buat Tuhan Yesus. Haleluya. Percayakan bahwa kita adalah umat lebih dari pemenang. Amin. Boleh dong berikan saudara kali panjang kali meriah buat Tuhan. Saya percaya lebih dari pemenang. Ya, haleluya.
Yang percaya bahwa kita adalah umat lebih dari pemenang, salam kirikan. Kita adalah umat lebih dari pemenang. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetap dalam hati, mari kita persiapan hati kita buat firman Tuhan pada sore hari ini. Iya, selamat datang juga Bu Yuni. Kenapa tadi ya Bu? Kita buat Al-Quran. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Kita akan siapkan hati kita buat firman Tuhan pada sore hari ini. Percaya di dalam setiap masalah kita, Tuhan selalu ada bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus ada dalam hidup setiap kita. Sekali Tuhan salah persoalan ada dalam hidup kita. Dalam segala keadaan, dalam segala bila kita berpegang teguh kepada Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai kesempatan baru. Yesus yang mempesona
kembali. Kita refleksikan hidup kita, ada segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah berikan di saudara. Mari kita semua boleh bangkit berdiri hari ini. Untuk masyarakat lapor. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi kita mengucap Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Haleluya. Kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Oh Yesus Allah yang setia. Sekalipun Tuhan kami dalam keadaan tidak baik saat ini, tetaplah Kau Yesus Allah yang setia bagi kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Jadi Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hari Yesus, selamanya Yesus. Mari berkatakan dengan sungguh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadikan ini sebuah kegelapan hidup datang kepada Yesus. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sekali lagi kita sembah Dia. Sembah Dia yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, Kau yang setia bagiku Yesus. Kau yang setia bagiku Tuhan. Sekalipun Kau sampai kebenaran, takkan pernah melupakanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Kau seperti Kau. Bahkan kami bangga menjadi milik kemuliaan-Mu ya Tuhan. Menjadi anak-anak Allah, menjadi mata pusat ya Tuhan. Kami yang harusnya mati, kami harusnya binasa, namun kami boleh hidup kekal Tuhan. Karena kasih, karena salib-Mu Yesus. Biarlah hari ini kami mengenal nanti-nanti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
kami limpah dengan syukur. Sebab besar kasih setia Tuhan memimpin menyertai kami dalam setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya Engkau bertata atas setiap pujian kami, Tuhan, sehingga pujian ini boleh menyukakan hati-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah memimpin puji-pujian, pakai hidupnya lebih hari lebih heran sehingga menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami rindu diberkati oleh firman Allah. Pakailah hamba-Mu seturut dengan kehendak. Biarlah firman-Mu sebagai pelita dalam hidup kami, menjadi terang bagi setiap jalan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, mari Bapak Ibu yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Halo. Puji Tuhan. Senang sekali kalau kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah saya sampaikan di grup, bahwa tema khotbah pada saat ini adalah apakah arti hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah bertanya dalam hati, untuk apa aku hidup? Apa arti hidupku di dunia ini? Saudara, banyak orang mengejar kesuksesan, kekayaan, ketenaran, atau mengejar hubungan. Tapi pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar bersama, apakah itu benar-benar makna hidup yang sesuai, yang sejati, yang benar, yang Tuhan kehendaki. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yakobus menegaskan bahwa hidup manusia itu rapuh. Halo? Hidup manusia itu rapuh, singkat, tidak bisa diprediksi. Ya. Contoh aja Bapak Sumardi yang seharusnya menyampaikan firman, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Hidup manusia nggak diprediksi berapa tahun dia akan hidup. Oleh sebab itu pertanyaan pada saat ibadah ini sangat penting. Apakah arti hidupku? Kita akan belajar bersama Bapak Ibu dalam suratan Yakobus, ya, supaya kita mengerti bahwa kehidupan ini sangat berarti, ya, dari perspektif Tuhan, ya. Hidup itu singkat. Kita buka di dalam Yakobus pasal 4, ya, ayat 14. Ya, silakan ditampilkan. Yakobus 4 ayat 14. Ya, kita baca sama-sama karena hanya satu ayat. Di depan sudah ada. 3, 2, 1. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ning donya mung mampir ngombe. Hanya singkat, hanya sebentar.
hanya sementara. Oleh sebab itu, biarlah hidup yang sementara ini memiliki arti yang berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi lingkungan. Terlebih-lebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Lagu anak-anak TK. Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Ya, bangun tidur, mandi, gosok gigi, lalu apa? Jangan tidur lagi, saudara. Membersihkan tempat tidurku. Itu berfungsi, itu berguna. Ya, merapikan tempat tidur. Dari sejak kecil kita sudah diberi pendidikan untuk memiliki arti hidup yang berguna, yang penting bagi keluarga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau dulu saya masih kecil, ya, masih kelas 2 SD, sudah dilatih oleh ibu untuk apa? Antri kerupuk, saudara. Ya, Pak Suli tahu, ya. Dari rumah bawa plastik, lalu pergi ke kampungnya Pak Suli di Gangnam, ya, di Kalijo namanya, ya, Kalijo. Itu orang tuanya Kusnanto, ya. Nah, kita di sana jam 3 sudah antri, ya, jam setengah 3 kita sudah di sana, sampai jam 3 itu antri kerupuk setiap hari. Jadi membantu orang tua itu juga memiliki makna, memiliki arti hidup yang penting, yang berguna bagi orang tua. Demikian selanjutnya saya ajarkan kepada anak-anak saya. Ketika buka toko, ya, mereka secara bergantian saya ajak untuk ikut. Ya. Tetapi banyak yang molor, saudara, ya, sehingga tindakan kecil sering saya lakukan. Ambil air, ya, ya, supaya apa? Mereka boleh melakukan sesuatu yang berguna bagi keluarga. Sejak kecil dididik, diajar supaya memiliki fungsi. Lalu berangkat sekolah, Bapak Ibu, ya, saya berikan tugas. Apa tugasnya? Bawa es, ya. Ini melatih anak-anak supaya memiliki tanggung jawab. Lalu diantar ke warung-warung. Dalam sebuah persoalan rumah tangga menghadapi krisis, tokonya tutup, buka profesi baru, bikin es lele, saudara. Anak-anak dilibatkan semua, ya. Es lele, Pak, nggak enak buka ini, Pak. Aku nggak kuat ngangkat remusnya. Ya sudah, kita berdoa sama Tuhan. Ganti, saudara. Yaitu apa, saudara? Bungkus kurma, ya. Sudah pernah saya ceritakan, ya. Bungkus kurma, ya. Ini bisa sampai satu hari itu 5 karung. Bayangkan, saudara, ya. Jadi sejak kecil kita tanamkan untuk menjadi orang yang berguna, orang yang berfungsi. Jadi tidak mengajarkan satu kemalasan. Tapi sekarang ini susah, saudara, untuk mengajarkan kepada anak memiliki fungsi dalam kehidupan keluarga. Kenapa? Mulai pengaruh dengan game. Kalau gamenya belum selesai disuruh setala Pak, setala Bu, semuanya, saudara, ya. Nah, ini pengaruh. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita terus belajar, ya. Kita akan melihat kita akan lihat lagi banyak orang menunda untuk melakukan
pertobatan, melakukan pelayanan atau kebaikan karena merasa masih punya waktu. Nah ini saudara, masih punya waktu, enggak apa-apa, masih panjang waktunya, nanti saja, semuanya. Nah seringkali kita untuk melakukan perbuatan baik itu juga sama, kita sering berjanji, Tuhan nanti saja. Ya, contoh saudara, waktu doa pagi, Tuhan itu sudah membangunkan kita mungkin jam 3, ya Pak Sulu ya, jam 3 itu sudah dibangunkan, tapi untuk bisa berangkat, nanti aja Tuhan, masih jam 3, sebentar lagi. Ada yang kebablasan saudara, setengah 5 baru bangun. Ya, ini saudara. Ya, akhirnya apa? Wah, istilahnya itu gegadapan. Ada yang mau berangkat gak bisa. Nah, ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya nggak nyemoni ya. Ada yang sudah ke kamar mandi, setelah aku nggak jadi tidur lagi saudara. Ini yang perlu. Saudara, mari kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pertama tadi kita harus tahu bahwa hidup itu singkat. Hidup itu seperti uap, sebentar saja. Ya, umur manusia paling panjang berapa? 75, 70. Kalau 70 berarti ini saya umur 58. Umur berapa ya? Kurang 12 tahun. Kontra ente sudah 12 tahun ya. Tidak apa-apa saudara, tidak masalah. Karena kita tahu kalau saat kita hidup, kita bisa memberi arti. Amin. Kita berfungsi bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi gereja. Pulang doa pagi, ketemu dengan Pak Sulu di pabrik, ngobrol sebentar. Kok sudah dibongkar semua, Pak Sulu? Iya, kontraknya habis. Lalu Pak Sulu berpikir, kalau jadikan gereja gimana? Wah, itu cocok. Ya, ini luar biasa. Tapi terserah Tuhan Pak Sulu. Kita tuh ngikuti kehendak Tuhan saja. Ya. Nah, saudara, setelah itu kita bisa Pak Sulu pulang, ya, saya pulang. Sampai di perempatan, di depan gang saya itu ada orang duduk, namanya Cak Lowo. Tetangga saya pasti tahu. Ya, nah, kenapa? Ini asam urat atau kecetit. Terus tak bawa ke sini Pak, bawa ke situ Pak. Ya seperti ini. Ya karena panggil saya Papa ya. Papa Wito. Ya, gini. Mau didoakan? Mau didoakan? Mau. Tukang becak, pedagang bumbu, yang punya kiras, semua lihat. Saya langsung pegang kakinya, langsung promosi nama, bukan nama Mas Agung, nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Aku berseru dalam nama Tuhan Yesus, sakit, penyakit yang mengganggu kaki ini, kaki daripada saudaraku ini, keluar dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Saya coba 3 kali, bukan suruh ya, saya coba, saya suruh pasti sembuh, Mas Uci. Benar? Sembuh nggak sembuh urusan siapa? Nah, yang punya kuasa, yang kita promosikan, nama Yesus.
untuk menyampaikan nama Yesus kepada banyak orang. Amin. Mau? Harus punya gairah, harus punya semangat. Karena apa arti hidupku yang sementara ini? Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, coba kita lihat ya. Kita jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hiduplah hari ini dengan kesadaran bahwa waktu kita ini sangat terbatas. Yang kedua, hidup bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Kita buka di dalam Yakobus pasal 4 ayat 15. Ya, selanjutnya. Yakobus 4 ayat 15. Ya, di depan sudah ada. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Siapa yang di sini punya rencana? Siapa? Mbak ini besok mau kemana? Ayo, pasti ada. Siapa? Mas Eka, rencananya apa? Gak benar. Ayo, siapa yang punya rencana lagi? Ya. Mas Agung ngejak terakhir makan soto. Ya, ini rencana belum terlaksana. Besok loh, besok Sabtu. Selesai kamu daya. Selesai kamu daya. Ya. Nah ini makan soto bareng. Nah, saudara belum terlaksana, tapi apa yang terjadi kita nggak tahu. Tapi kalau Tuhan menghendaki, pasti akan terlaksana, saudara. Ya. Sebenarnya kamu harus berkata, nah ini saudara yang penting. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Seperti yang ketemu dengan Pak Sulu tadi, ya, tentang tempatnya yang dipakai Pak D sudah dibongkar semua. Jika Tuhan menghendaki, bisa jadi. Amin. Semua kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Nah, tempat ini sekalipun kecil, kita juga nggak mengusahakannya sendiri. Benar nggak? Itu karena kehendak Tuhan. Ini tempat mujizat. Ya, kita bisa punya mimbar. Kita bisa pelayanan di tempat ini. Ini bukan kehendak dari Pak Rudi sendiri, tapi benar-benar kehendak Tuhan. Coba bayangkan, ya, Grace, Marta, itu rumahnya jauh, Bapak Ibu, ya, Medoan Semampir dekat dam di sana. Karena saya waktu itu tersesat sampai di dam, ya, sampai mundur nggak bisa belok ya. Wah, itu tempatnya jauh. Tuhan beri semangat yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang menghendaki. Ya, Pak Wahyu, Pak Sulu, Pak Wahyu, benar ya Pak? Namanya Pak Wahyu. Pak Wahyu, Pak Lukas, Bungkek, ya, semua, Yohanes, Mbak Rini, Mas Mentor, Mas Aku, dan yang lain. Ya. Tuhan menghendaki, saudara. Tuhan menghendaki setiap kita memiliki peran, memiliki fungsi. Harapan, Ustalah, pokoknya aku teko. Ada nggak yang begitu? Ada yang aku sebenarnya. Ya, saudara, pokoknya aku teko lah. Aku ojo bicara apa-apa. Di sini kita bisa bersama-sama belajar untuk menyenangkan Tuhan. Ya, saya rindu
menunggu kita semua ini akan bisa menjadi leader, menjadi pemimpin. Amin. Supaya apa? Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan melalui setiap pribadi lepas pribadi. Jadi kita punya peranan penting, Bapak Ibu. Inilah tujuan hidup kita. Tujuan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk apa? Meninggikan namanya. Ya, luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Banyak orang merasa dirinya adalah pemilik hidupnya sendiri. Tapi sebenarnya kita hidup karena anugerah dan kehendak Tuhan. Amin. Hidup kita karena apa? Anugerah dan kehendak Tuhan. Sebenarnya saya ini kan sudah mati. Ya. Yang pertama di usia 3,5 tahun. Ketika dahi saya ini, saudara, kebentur grendelnya jendela. Ya, waktu saya duduk di bawah, dikejutin sama teman, lalu saya berdiri, ternyata ada engsel atau grendel dari jedua lalu mancur, saudara. Ya, itu saya sudah darah sudah keluar hampir satu timba kecil gitu ya. Kalau ditadai itu ya, kalau ditampung itu ya. Dari sini dibawa ke kanan menjaga itu jauh. Itu terus mantur emang. Apa? Mengeluarkan darah ya secara deras. Ya, sampai di sana, saudara, bibir saya ini, kata ibu saya sama kakak saya, sudah biru. Berarti mau apa? Mau mau mati. Ya. Tapi Tuhan punya rencana. Ketika ketemu dokter, saudara tahu apa kan? Cuma dijomplang, kepala taruh bawah, kaki taruh atas. Jadi tempat tidurnya dijomplang ini, darahnya berhenti, nggak mengalir lagi. Ya cuma seperti itu. Baru dioperasi, dijahit, ditempel ban. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang pertama. Lalu yang kedua kemarin, ya, diabetes, iya, TBC, iya, batu ginjal, iya. Dokter yang ada di karang tembok itu sudah angkat tangan. Maaf Bapak, kami sudah berusaha. Kenapa Bu? Iya, saya sudah berusaha Bapak, minta maaf. Baik Ibu, kalau memang Ibu menyerah, biarlah Tuhan saya yang akan turun tangan. Amin. Sekali-kali kita harus ngomong tentang Tuhan, baik di dokter, baik di tukang tagih, tetap ngomong bahwa Tuhan akan menyelesaikan. Amin. Ini saudara yang sering saya lakukan. Jadi promosikan nama Tuhan di mana saja. Ketika ketemu dokter, ketika ketemu rentenir, penagih, waduh, rentenir itu 8 orang, saudara. Coba bayangkan kalau ketemu rentenir, saudara digertak-gertak, lalu mengenalkan nama Yesus, kira-kira bagaimana, saudara? Baik, nanti kalau Tuhan sudah berkati saya akan bayar. Jawabnya gimana kira-kira? Sampai ini kupak Tuhan lah itu lo wis 3 wulan gak bayar blas. Ya apa sih Pak? Sampai apa gitu. Karena ini apa ya, istilahnya trauma saya ditagih orang setiap hari harus mengalami tagihan sana sini. Ya.
dari bank-bank, dari orang-orang yang bersangkutan. Ini, saudaraku, kalau kita nggak mengalami ini, nggak bisa cerita. Tapi karena pertolongan Tuhan yang luar biasa, ya, dari masalah ke masalah terus Tuhan nyatakan kuasanya, ya. Tidak ada satupun dari 8 orang ini yang tidak saya bayar. Amin. Jadi anak Tuhan itu belajar bertanggung jawab. Untuk apa? Menyelesaikan masalahnya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka hidup kita seharusnya diarahkan untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Amin. Kalau Bapak Ibu punya kerinduan menyenangkan Tuhan, pasti akan muncul gairah, pasti akan muncul semangat, ya. Saya yakin dan percaya dengan semangat yang luar biasa, Bapak Ibu selalu mencari Tuhan, bertemu Tuhan, maka Tuhan pun akan mengutamakan setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita punya masalah, biar Tuhan yang menanganinya, Tuhan yang menyelesaikannya. Ya, kita sudah ngomong nggak mampu Tuhan. Ada firman mengatakan, berdiam dirilah, serahkanlah hidupmu, khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Amin. Ini saudara, artinya berdiam itu apa? Berdiam itu ya sudah seperti saya tadi, ya, toko sudah bangkrut, ya, sudah nggak punya uang, mau pinjam sana ya nggak mungkin dikasih, ya sudah, berdiam diri, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, nikmati kebenaran firman, setiap hari bersekutu dengan keluarga, gandengan tangan, dapat berkat sedikit, memuji Tuhan. Sekalipun makan nasi ikan kerupuk, memuji Tuhan. Ini pengalaman kami keluarga, ya, dalam keluarga kecil, istri saya dan anak-anak, setiap waktu kesempatan yang ada saya ajak bergandengan tangan untuk memuji Tuhan. Saudara, sampai hari ini saya rindu bisa melayani Tuhan bersama dengan keluarga. Sekalipun saat ini anak-anak kami ada di tempat lain, bergereja, berjemaat di tempat lain, saya rindu supaya apa? Mereka menunjukkan kesatuan hati, sehati sepikir dengan orang tua. Hidup itu menjadi berarti ketika kita bisa menyenangkan orang lain, terlebih menyenangkan orang tua. Mari saudara, kita belajar bersama, ya. Oleh sebab itu aplikasi dalam hidup ini kita bisa mengevaluasi, ya, hidup kita, apakah arah hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah Tuhan disertakan dalam setiap keputusan kita. Amin. Kalau kita menyertakan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membuat berhasil. Jangan sampai kita melakukan sebuah rencana tapi nggak menyertakan Tuhan. Umpama sebagai pelajar, Tuhan, aku ingin sekolah di tempat ini, tetapi terjadilah sesuai dengan kehendak. Atau tanya lagi, Tuhan, sekolah mana yang harus aku bisa belajar di sana?
Selalu tanyakan kepada Tuhan. Saudara, waktu saya di SD Pelita, saya malas sekolah karena gurunya killer. Kalau geblek pakai garisan kayu, tahu ya? Tahu ya, garisan kayu. Kamu ini dari mana saja jeblek. Lalu kemoceng, kamu ini jeblek. Lalu ada yang godek ini ditarik sampai anak-anak. Saudara, akhirnya saya waktu itu malas. Ya, malas sekolah. Dan akhirnya Tuhan pimpin saudara bisa masuk sekolahan di gerejanya Pak Sulu ya. Ini luar biasa. Di sana wah, ketemu dengan sesuai dengan keinginan. Nah, ini aku baru mau sergap sekolah. Gurunya baik, penuh kasih, ya, karena di dalam Kristus. Wah, luar biasa. Ya. Banyak teman juga mendukung di mana saya bekerja, ikut bungkus kerupuk. Ya. Saya masih ambil kerupuk, teman-teman jaga di rumah. Ruth, mana? Belum datang kerupuknya, belum, masih antri. Ada 2-3 orang yang ikut bungkus. Ini luar biasa. Ya. Kalau Tuhan yang ngatur, semuanya itu akan indah. Indah pada waktu seperti tempat ibadah kita saat ini. Indah pada waktu. Saudara, banyak orang yang sudah melakukan sesuatu yang berguna, memiliki peran yang penting, tetapi tidak selamanya dilakukan terus untuk menyenangkan Tuhan. Sebab apa? Terjadi kekecewaan, berhenti dan tidak lagi mendukung. Nah ini, kenapa harus begitu? Ya, kenapa harus begitu? Apakah boleh? Apakah dikehendaki oleh Tuhan? Ya jelas tidak. Tuhan mengendaki kita supaya tetap setia sampai akhir. Sebenarnya saya nggak rugi, saudara. Ya, yang rugi siapa? Ya mereka yang dulunya itu pendukung setia, yang mengadakan tempat ini, ya, yang ikut kerjasama, yang mendukung dari tahun ke tahun, tapi pada akhirnya tidak setia. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, ini yang perlu kita cari tahu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada bagian yang ketiga ini dikatakan, arti hidup sejati hanya ditemukan di dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan. Kita buka di dalam Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Sudah ketemu Mbak Yuni? Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Iya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Amin. Hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup ini untuk Kristus, bukan untuk diri sendiri. Ya, kalau nggak cocok, wes nggak usah. Kalau cocok, ya wes. Itu berarti untuk diri sendiri. Selama kita di jalurnya Tuhan, cocok nggak cocok, ya kita tetap kerjakan. Kita harus bertanggung jawab untuk menyelaraskan kembali. Ya, menyelaraskan kembali. Banyak saudara kita melihat orang-orang yang menjadi kecewa,
banyak orang-orang menjadi tidak setia karena mereka ego, menuruti dirinya sendiri, bukan menuruti kehendak Tuhan. Berarti masih merasa bahwa hidup ini miliknya, bukan milik Kristus. Kalau hidup ini milik Kristus, apa yang Kristus kehendaki, ya kita kerjakan. Sekalipun itu harus mati. Halo? Mati itu untung. Para apologet Kristen itu banyak yang mengatakan saya diancam, jadi saya ya nggak masalah, ancaman itu sudah biasa. Berkali-kali, bahkan puluhan kali saya diancam mau dibinasakan. Dan apologet ini mengatakan, sekalipun tubuhku harus kamu cincang-cincang, kamu potong-potong, aku tetap akan menyampaikan kebenaran, kabar baik, supaya apa? Banyak orang diselamatkan. Ini hidup untuk Kristus, bukan untuk dirinya sendiri. Kalau diancam, masa kita akan berhenti dan tidak meneruskan pekerjaan pelayanan? Kalau kita nggak cocok, masa harus berhenti, nggak meneruskan pekerjaan Tuhan? Ini yang terjadi, fenomena terjadi di gereja-gereja. Jangan, saudara. Ya, pekerjaan Tuhan itu harus kita lakukan. Sampai kapan? Sampai kita ketemu Tuhan. Sampai mati sama seperti Kristus. Kemarin dan gereja menyarankan supaya saya mengikuti seminar City to City dari kota ke kota yang mengadakan gereja video. Ya. Tapi saya dapat tugas untuk puasa hari Sabtu kemarin. Jadi yang ikut beberapa orang dari tempat kami. Nah, saya akan mencari informasi supaya saya tidak ketinggalan makalah atau bahan yang sudah mereka terima. Tapi intinya saya juga punya satu misi, tidak hanya city to city, tapi kemarin saya sudah mengatakan bahwa dari kecamatan ke kecamatan. Kalau city to city terlalu aduh, wah di sekitar sini aja banyak. Kalau sudah kecamatan Sawahan, maka selanjutnya nanti kecamatan Semangkir, kecamatan Benowo, kecamatan, lu kan masih banyak. Saya pernah menyampaikan kepada teman saya satu kampus yang saat ini ada di Mongolia. Dia berpanggil saya Koko, sekalipun Iran diceluk Koko juga. Saya katakan, ngapain jauh-jauh? Loh, panggil aku di sini. Panggilan tak panggilan, adowe. Saudara, di sini banyak yang belum kenal Tuhan. Kalau sama kepingin nyebrang pulau, ya nyebrang aja ke Madura, ya kan? Saudara, di negeri kita masih membutuhkan para misioner, para penginjil.
kabar baik seperti saudara masih dibutuhkan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara supaya memiliki arti hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mengendaki setiap kita untuk menjadi miliknya, menjadi muridnya, untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang bahwa melalui pengorbanan Yesus dosa diampuni. Melalui pengorbanan Yesus, hanya melalui Yesus orang akan masuk dalam kerajaan surga. Tanpa Yesus kita akan binasa. Bersama Yesus kita akan beroleh hidup yang kekal. Ini penting Bapak Ibu. Sebenarnya ini produk yang sangat luar biasa, lebih daripada yang lain, lebih dari emas murni. Keselamatan itu dibutuhkan semua orang di muka bumi ini. Ingat, tanpa Yesus kita binasa. Tidak hanya di mimbar ini, di Facebook saya juga menyampaikan postingan-postingan tentang kabar baik. Di WA, baik di grup kita maupun di kampung, saya ajak, mari Bapak Ibu kita merayakan Natal, ya, waktu kemarin, ya. Bacain Pak Ibu, ya. Mari. Ya nggak ada yang mau ngajak. Tapi kan saya sudah ngajak. Ketemu dengan Pak Sur di depannya Pak D, ada namanya Cak Dul 5 naik sepeda. Loh, Mas Wito, nggih. Langsung spontanitas. Ayo nang gereja. Tanya Pak Sulu. Langsung saya coba. Ayo nang gereja. Nang gereja. Aku. Oh, iya. Sudah ada gerejanya dekat sini. Mana? Itu. Enggak ada dari gereja. Ada. Oh, gereja kecil itu tak? Kecil, tapi mengeluarkan sinar terang. Amin. Biar tempat ini dikatakan kecil nggak apa-apa, tapi menjadi berkat. Ya, saya rindu saudara, nanti di bulan Agustus ini, ya sebenarnya kita terlambat sih merencanakan. Tapi kalau Tuhan mengendaki, ya, kita adakan jalan sehat. Amin. Kita ngobrol, nanti banyak hadiah, tapi nggak semewah di praktek. Ya, kita buat untuk memperingati kemerdekaan bangsa kita. Di tempat ini kita juga ingin melihat tempat ini menjadi berkat bagi lingkungan. Kita bisa gabung dengan sekolahan yang ada, TK dan PAUD, ya. Jadi nanti digabung, kita jalan sehat. Setelah itu nanti mereka kita kasih kupon dan kuponnya dikumpulkan, lalu dikopiok siapa yang akan dapat hadiah. Saudara, kita harus jadi berkat. Amin. Kita harus jadi terang. Di mana kita ada? Kita ada di Kupang Gunung Timur, yang mana jadi terang bagi lingkungan. Kerjasama dengan Bapak RT.
Banyak hal yang bisa kita kerjakan, saudara, untuk bisa memiliki arti hidup yang berguna bagi banyak orang. Amin. Semua setuju? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, Paulus menyatakan bahwa Kristus adalah pusat dari hidupnya. Artinya, tujuan dan makna hidup hanya bisa ditemukan jika hidup kita tertambat pada Kristus Yesus Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara sudah tertambat belum? Halo? Sudah tertambat dalam Kristus? Sudah. Saudara harus bersyukur. Ya, saudara bersyukur. Yang lain belum. Caranya bagaimana? Ya melalui Bapak Ibu Saudara semua. Hidup Bapak Ibu harus jadi berkat. Ya, kita akan merayakan dan nanti setelah ini kita akan bahas hari apa kita bisa melakukan jalan sehat. Ini saya dapat berkat dari tadi ya, dari waktu ibadah pagi tadi. Ya. Saudara, mereka mengandalkan pengusaha. Ada yang dari sini, dari sini. Tuhan, aku nggak punya pengusaha, tapi aku punya Engkau. Amin. Yesus ada di tempat ini. Yesus yang bertanggung jawab atas tempat ibadah ini. Kita yakin dan percaya Tuhan yang akan menyediakan. Amin, saudara. Mari gunakan iman. Semua punya iman? Penting. Untuk apa? Ditunjukkan. Ya, iman tanpa perbuatan mati. Gak ada artinya. Oleh sebab itu bulan depan kita akan buktikan bahwa Yesus ada di tempat ini. Amin. Mari saudara, ya, kita sama-sama melangkah di dalam kemuliaan Tuhan. Artinya tujuan, nilai dan makna hidup hanya bisa ditentukan jika hidup kita mempermuliakan Tuhan. Tanpa Kristus hidup adalah kosong, sia-sia, gak ada artinya. Tetapi di dalam Kristus, walaupun kita dalam keadaan lemah, miskin, tak berdaya, tapi kita tetap memiliki terang, sehingga hidup kita memiliki arti. Apa arti hidup? Jadi kita gak mati, saudara, tetap memiliki terang. Arti hidupku adalah memberi terang kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman. Amin. Ini penting. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita ajak bersama-sama keluarga kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Yang kedua, yang ketiga, ya, sebagai aplikasi, apakah Yesus sungguh menjadi pusat hidup kita? Halo, saudara yang bisa menjawab, apakah Yesus menjadi pusat hidup kita? Kalau Yesus sebagai pusat, maka saudara akan menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau bukan, saudara akan menyenangkan diri. Saudara akan mencari harta sebanyak mungkin untuk dikumpulkan. Saudara, saya melihat ada seorang kaya raya, mobilnya emas, tubuhnya ini miliaran, kalungnya itu nggak tahu berapa gram, besar.
uangnya dihambur-hamburkan. Setiap dia lewat dihambur-hamburkan. Dia mengatakan tidak mungkin bisa miskin. Kalau fokusnya hanya untuk mengumpulkan harta, ya, fokusnya hanya untuk mengumpulkan harta, maka di dalam orang itu akan ada kekosongan. Lalu dalam diri orang itu pasti ada kekosongan yang perlu diisi dengan apa? Namanya Yesus. Hanya Yesus yang membuat kita menjadi ciptaan yang sempurna kembali. Dalam diri kita masing-masing, seluruh umat manusia, ada yang hilang karena perbuatan dosa. Tetapi dengan adanya Yesus hadir dalam hidup kita, kita kembali disempurnakan. Oleh sebab itu, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah kehidupan, terus disempurnakan. Sekarang sempurna belum, berubah pasti, prosesnya terus menerus. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai penutup, kembali saya tanyakan, apa arti hidup? Jawab dalam hati. Sudahkah kau berguna bagi keluarga, bagi orang tua? Sudahkah kau berfungsi di tengah kampung? Sulit sebagai ketua RT, ya? Sudahkah kita berguna di masyarakat? Sudahkah kita berguna bagi gereja? Dan berapa banyak orang yang sudah kita kenalkan dengan Kristus? Jangan sampai Bapak Ibu, ya, kita yang sudah diselamatkan tapi nggak pernah cerita tentang Yesus. Itu namanya kebangetan. Ya. Kalau kita umpama mendapat kebaikan dari orang lain, pasti kita akan cerita, betul nggak? Kepada yang lain. Dan sekarang kita dapat kebaikan dari Tuhan. Masa kita disuruh saksi? Siapa yang mau saksi? Terkadang tidak ada yang maju. Hari Rabu, doa malam, itu kesempatan kita hadir untuk doa bersama. Kita punya pergumulan. Ada yang sudah ditolong, ada yang belum. Nah, yang belum ditolong, silakan mendengarkan. Mereka yang sudah ditolong Tuhan, jangan diam, tapi maju bersaksi, supaya yang belum diberkati Tuhan, yang belum ditolong Tuhan, mendapatkan apa? Berkat melalui kesaksian saudara. Amin. Itu namanya berfungsi. Ada haleluya? Haleluya artinya terpujilah Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat, hidup kita adalah anugerah. Tujuan kita adalah Kristus. Dan makna hidup sejati adalah hidup untuk Dia yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Saudara diberkati, kami mendengarkan musik, kita akan pujikan. Mari saudara, kita renungkan kembali hidup kita hari ini. Sudahkah memiliki arti hidup yang benar, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan? Jika Bapak Ibu sudah
berjalan bersama dengan Tuhan, teruslah setia dan jangan goyah. Hidup ini kita akan berikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Bila saat aku sudah berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman pada sore hari ini meneguhkan, menguatkan setiap kita, sehingga kita memiliki arti hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kita akan berdoa sama. Mari kita siapkan untuk bisa menaikkan pokok doa sama. Mari Bapak Ibu, secara berdoa syafaat. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan, terima kasih atas murah kasih Tuhan. Di mana pada sore hari ini ya Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama Engkau, menyembah Engkau dengan kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah menerima berkat-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami ya Tuhan menjadi berkat buat kami, boleh bertumbuh menjadi kekuatan
kekuatan bagi kami boleh melakukan firman-Mu siang dan malam ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, anak-anaknya Tuhan, hatinya sehingga boleh bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini untuk memajukan gereja di tempat ini ya Tuhan. Anak cucu menantunya Tuhan berkati, terus usahanya Tuhan berkati, pelayanannya Tuhan berkati, terutama ya Tuhan kesehatannya ya Tuhan, dan juga kesehatan dari Bapak Gembala kami Bapak Ruki Sutra Tuhan, beserta istrinya juga Tuhan, sembuhkan segala sakitnya dan juga Tuhan angkat segala sakit penyakitnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Nya Tuhan dengan kekuatan dan bukan daripada Engkau ya Tuhan. Berkati pelayanannya ya Tuhan, kemanapun Tuhan beliau melayani Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan usahanya, pekerjaannya, terutama kesehatannya ya Tuhan. Tuhan berkati, biarlah segala pelayanannya menjadikan layak di hadapan ya Tuhan, menjadi lebih indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan juga Tuhan untuk pemain musik WL Bapak Agung Tuhan, kiranya Tuhan memberkati keluarganya, anak-anaknya Tuhan, usahanya Tuhan berkati dengan berkelimpahannya Tuhan, dan juga istrinya Tuhan juga memberkati kesehatannya dan juga usahanya, juga pelayanannya terutama juga Tuhan, Engkau memberkati dalam keluarga Bapak Agung. Terima kasih Tuhan, dan juga pemain musik semuanya Tuhan, Bapak Joko, Bapak Michael, Yohanes Tuhan, Tuhan juga memberkati mereka-mereka ini Tuhan dengan kuasa kasih-Mu, dengan kasih-Mu yang begitu indah ya Tuhan. Berkati keluarganya masing-masing secara pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kirim terobosan-terobosan yang baru bagi keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga memberkati jemaat yang hadir pada sore hari ini ya Tuhan. Mungkin ada permasalahan, ada persoalan, sakit penyakit apapun Tuhan, kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu ya Tuhan. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan, beban berat Tuhan, Tuhan memberi kelegaan, Tuhan memberi buka jalan. Punya permasalahan, persoalan apapun Tuhan, Tuhan memberi jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, terutama untuk bangsa Indonesia yang sekarang ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai bangsa ini menjadi bangsa Indonesia yang maju ya Tuhan. Untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo beserta wakilnya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan menjadi Bapak Presiden yang diberkati oleh Tuhan, dan juga boleh melakukan segala apapun yang harus dikerjakan untuk rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga MPR semua, DPR ya Tuhan, dari atas ke bawah semua ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kerjaan, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Tidak ada korupsi, tidak ada apapun ya Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang damai sejahtera ya Tuhan. Atas lingkupan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang sudah berdiri ya Tuhan, di mana kami beribadah ya Tuhan dengan leluasa. Kami bersyukur Tuhan buat tempat ini. Gereja di tempat ini boleh kami pakai untuk beribadah ya Tuhan. Di tempat lain Tuhan mungkin ada masalah-masalah yang Tuhan tidak boleh beribadah. Kira Tuhan jamah Tuhan. Semua gereja-gereja di pelosok-pelosok dimanapun Tuhan ada rumah-rumah Tuhan dihancurkan, mungkin tidak boleh beribadah, tetapi ya melalui kasih Tuhan kami boleh beribadah ya Tuhan. Kami boleh Tuhan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar lawatlah setiap gereja-gereja yang telah berdiri di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan. Biarlah anak-anak-Mu yang cinta, yang haus, yang lapar akan firman-Mu Tuhan mau datang Tuhan dengan sukarela, dengan kesungguhan hati, dengan tulus hati Tuhan. Dan tidak ada satupun orang-orang yang mau melakukan pembatalan ibadah apapun itu ya Tuhan. Kami boleh beribadah dengan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan saja.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin hari ini ya juga Tuhan, jemaatmu di GBI Diaspora dari Kupang Gunung ini mungkin tidak ada bisa hadir Tuhan. Mungkin ada yang sakit Tuhan sembuhkan, mungkin punya masalah juga Tuhan angkat masalahnya semua. Mungkin minggu depan hari Rabu bisa hadir bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan RKR tempat ini juga Tuhan, biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan untuk bangsa ini, untuk negara ini, untuk lingkungan di tempat ini juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati tetangga kami kanan kiri muka belakang, hanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan memberikan persembahan untuk mempermuliakan nama-Mu saja ya Tuhan, bukan karena kekuatan maupun ketegangan kami, tetapi karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami boleh memberi dengan sukacita, kami boleh memberi dengan apa yang kami miliki ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah Bapa kita, diberkatilah kita di mana-mana. Hingga menjadikan kaya, Dia berkata dan mengikat juga. Kebahagiaan bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menyerah pimpinannya, ada yang mustahil bagi orang percaya. Kami berapa kali begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Kebahagiaan bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan tetapi pilihannya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kami pengurus gereja di tempat ini mengucapkan terima kasih buat persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami silakan kembali kepada Bapak Gembala untuk memberikan beberapa pengumuman. Iya, puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu yang diberikan dengan tulus ikhlas, akan kembali menjadi berkat bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Saudara, kembali saya mengingatkan untuk hari Rabu ada doa malam dan hari Sabtu ada doa pagi, ada juga kaum muda. Bapak Ibu bisa mendukung supaya jam-jam ibadah ini bisa dapat
untuk ibadah dengan baik. Kita dukung, kita dorong anak-anak kita, ya, termasuk anak-anak saya rindu mereka terlibat di dalam pelayanan. Saya yakin doa yang terus dengan tekun kita naikkan, kita panjatkan, kita percaya sesuai dengan waktu Tuhan, maka kita akan melihat jawaban Tuhan yang terbaik. Amin. Baik Bapak Ibu, kembali saya ingatkan, bulan Agustus akan ada jalan sehat, ya, waktu dan harinya nanti kita tetapkan di minggu depan, ya, minggu pertama kita akan bersama-sama ketemu di tempat ini dalam ibadah serta perjamuan kudus. Untuk yang sudah daftar baptisan air, segera formulir dikumpulkan dan mengikuti prabaptis di hari Sabtu, ya. Jadi hari Sabtu setelah kaum muda kita bisa melaksanakan prabaptis buat yang ingin dibaptis. Kemarin ada 4 orang, ya. Amin. Bayu, Gabriel, Mbak Rini, 5 orang, ya. Jadi ada 5 orang. Puji Tuhan. Kita percaya mereka akan diteguhkan, dikuatkan melalui baptisan air, semakin mengerti, mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Nanti dalam baptis mereka akan mendapat pencerahan apa arti baptisan. Ya. Nanti saya akan menyampaikannya. Dan hari Minggu pelaksanaan baptisan air diadakan di Gedung Pondok Daun, ya. Jadi pada saat selesai ibadah pagi di sana, ya, baru kita akan melayani baptisan air, ya. Bagi Bapak Ibu, oh iya, Intan sudah dibaptis, Intan belum, ya? Oh iya, sebenarnya ada 6, ya, Intan juga. Ya, sudah usia 13. Belum 13. Oh iya. Ya, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi kita akan akhiri ibadah kita. Kita pujikan satu pujian. Kami memuji kebesaran. Kami
yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur oleh kasih karunia-Mu memimpin menyertai ibadah pada sore ini dengan baik. Semua hamba-hamba-Mu dapat melayani dengan baik, tak satu kurang apapun. Terima kasih Bapa. Kami yakin Kau tidak membiarkan kami pulang dengan tangan hampa, sebab Engkau telah menyediakan segala berkat yang melimpah. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan, luangkan dan teguhkan hati. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk, Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati seluruh keluarga Bapak Ibu Saudara semua. Anak-anak diberkati, orang tua diberkati, ibadah dan pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan segala pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Sekarang pulang dan terimalah segala berkat yang melimpah ini. Berkat atas nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai kau semua dari sekarang bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata,